Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombahul khair, selamat pagi anak solih. Sombahun nur, selamat pagi kembali. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini, kita masih belajar Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Masih ingat anak solih? Tentu saja masih. Ada apa saja? Ada As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz. Hari ini kita akan melihat cerita Islam yang berhubungan dengan Asmaul Husna yang sedang kita pelajari, yaitu Rasul selamat dari pembunuhan. Nah, cerita ini berhubungan dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Ada As-Salam, Maha Selamat, berarti Allah menyelamatkan Rasul. Kemudian Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Al-Muhaimin, Maha memelihara. Dan Al-Aziz, Maha perkasa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu. Amin ya robbal alamin. Anak solih, untuk menyimak cerita yang akan kita lihat, anak solih bisa membuka buku paket PAI halaman 27 sampai 28. Disimak ya. Rasul selamat dari pembunuhan. Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka mengepung rumah Rasul dan berniat ingin membunuh Rasul. Namun, Allah memberikan keselamatan dan melindungi Rasul dan pengikutnya. Penasaran dengan ceritanya? Simaklah video berikut ini. Islam semakin meluas dan kaum muslimin bertambah jumlahnya setiap hari. Kita telah gerakkan kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk memusuhi seperti yang kita inginkan. Dan kita yakinkan mereka bahwa Tuhan mereka adalah berhala batu-batu. Mengapa kita tidak mendorong mereka untuk membunuh Muhammad? Jika berhasil, maka Mekah akan kembali ke alam kekufuran dan kegelapan hingga tidak ada yang memikirkan jalan keluarnya di seluruh alam ini. Usul yang bagus. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Harus menanamkan pikiran jahat ini di perkumpulan orang-orang yang akan mengadakan pertemuan besok. Dan aku sendiri yang akan melaksanakan tugas ini. Tidak bisa dibiarkan. Ini benar-benar gawat. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran agama ini, kecuali kita harus membelenggu Muhammad dan memenjarakannya sampai dia mati. Itu bukan pendapat yang bagus. Bisa saja teman-teman Muhammad datang membebaskannya. Kalau begitu diasingkan saja dan diusir dari Mekah, lalu kita bisa bernapas lega. Pendapatmu juga tidak bagus. Setiap kabilah mengirimkan seorang pemuda perkasa sebagai wakilnya, dan kita berikan masing-masing 9 pedang yang tajam. Lalu semua secara bersama-sama membunuhnya. Maka akan tamatlah riwayat agama Islam. Pendapat yang bagus. Pendapat yang bagus. Iya. Malam itu Allah mewahyukan nabinya Muhammad SAW untuk berhijrah. Lalu beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya. Muhammad SAW keluar dari rumahnya tanpa seorang pun melihatnya. Allah telah membutakan mata mereka hingga tidak ada yang melihat beliau meninggalkan kediamannya. Bahkan beliau juga meletakkan sedikit debu di kepala-kepala mereka.
dia masih terlelap tidur. Ayo kita menyerbu masuk dan membunuhnya selagi dia tertidur. Ayo kita cari dia. Muhammad telah pergi dan Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya di ranjangnya. Ayo kita cari dia. Ayo cepat sedikit mengambil rantingnya. Ini sudah cukup banyak. Mari kita lanjutkan bekerja. Sungguh bahagianya diriku bisa memandang wajahmu yang mulia ya Nabi Allah. Aku tidak yakin di dalam gua ada orangnya. Mungkin gua ini belum pernah disinggahi manusia dalam beberapa tahun ini. Karena ada merpati dan laba-laba membuat sarang di sini. Ayo kita cari lagi di tempat lain. Abu Bakar berkata kepada Nabi, kalau saja mereka mengintip ke bawah kaki, mereka pasti melihat kita. Benar. Demi Tuhan-Tuhan yang berada di sini, akan kuberikan 100 onta bagi yang dapat membawakan padaku Muhammad. 100 onta kau bilang? Benar. 100 onta ya suruhku. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan kekayaan. Ya, bagus sekali. Permisi, apakah Anda mengetahui kapan Muhammad dan temannya akan berangkat pergi? Coba kau tanyakan kepada Abdullah bin Abu Bakar. Baiklah. Ada apa? Abdullah bin Uraiki telah tiba. Dia menanyakan waktu keberangkatan. Akan aku beritahu kapan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melalui jalan yang tidak pernah dilalui kabilah Quraisy. Dan kami akan sampai di Madinah dengan selamat. Insya Allah. Wahai suku Quraisy, sesungguhnya aku telah melihat teman yang selama ini kalian cari. Apa yang kau lihat? Ada 3 penunggang unta. Aku yakin teman kalian berada di antara 3 penunggang unta itu. Oh tidak, bukan mereka yang kita cari. Yang kau lihat adalah para pedagang yang berangkat meninggalkan Mekah semenjak tadi pagi. Sedangkan Muhammad telah meninggalkan Mekah semenjak 3 hari yang lalu. Ayo temanku, minumlah bersamaku. Minumlah. Terima kasih. Alangkah indahnya bejana yang kupegang ini. Dan juga minuman yang menyegarkan. Kau boleh mengambilnya sebagai hadiah dariku. Akan tetapi, beritahu aku di mana kau menemukan 3 orang itu. Baiklah, akan kutunjukkan kepada Anda di mana keberadaan mereka. Pelankan suaramu. Naiklah ke kuda dan tunjukkan sendiri di mana mereka. Ayo kudaku, larilah dengan cepat. Aku semakin dekat mengejar Muhammad dan temannya. Ayo cepat. Tidak akan kubiarkan kau mengejar mereka berdua. Ya, ayo jalan. Akan kau benar ingin menangkap bulu manusia. Jangan mengamuk. Engkau adalah kuda terbaikku. Mudah-mudahan lehermu terpisah dari tubuhmu. Sekarang akan kutangkap engkau, wahai Muhammad. Tolong aku, ya Muhammad. Maafkanlah aku. Aku berjanji tidak akan mengganggu engkau lagi. Wahai Surako, apakah engkau melihat Muhammad melalui jalan ini? Tidak ada seorang pun yang lewat jalan ini. Aku sudah memeriksanya sendiri. Barangkali dia melalui jalan yang lain. Ya, mungkin saja begitu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar menempuh perjalanan ke Yathrib tanpa henti sepanjang hari siang dan malam. Ini merupakan perjalanan yang teramat berat. Dan Abdullah bin Uraikith memilih jalan yang tidak biasa ditempuh oleh kebanyakan orang. Ini adalah kabilah Bani Saham. Buraidah tetua Bani Saham sedang menuju kemari. Selamat datang wahai Muhammad. Penduduk Yathrib sedang menanti kedatangan Anda dan telah mempersiapkan penyambutan buat Anda, penyambutan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kita hampir sampai di Yathrib. Yathrib telah berbenah dan penduduknya berhamburan keluar untuk menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan temannya Ashidik. Semuanya bersenandung untuk Nabi terkasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah muncul purnama kepada kami dari Bukit Saniawadah. Seyogianya kami bersyukur selama penyeru kepada Allah masih mau berseru kepada kami. Sungguh diriku telah rindu untuk bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun diriku hanya mendengar tentangnya. Kami semua seperti Anda, kakek. Jangan khawatir, sebentar lagi kita semua akan dapat menemuinya, mendengar suaranya dan menikmati genggaman tangannya. Beliau adalah cahaya dari Tuhan semesta alam. Allah, 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 alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Unta Rasulullah telah berhenti di atas tanah milik Sam dan Suhaim. Lihatlah, beliau turut membangun dan membantu mengangkat kayunya. Biarkan diriku membantu Rasulullah membangun masjid dan rumahnya. Biarkan kami saja ya Rasulullah. Biarkan kami yang meneruskannya. Demikianlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid dan tempat tinggalnya untuk memulai fase baru dakwah yang lebih luas. Bagaimana anak solih? Bagus kan ceritanya? Cerita yang baru saja kita lihat membuktikan bahwa nama-nama baik Allah itu benar adanya. Mari kita ingat dan kita baca nama-nama Asmaul Husna. Anak-anak masih ingat kan jumlah seluruh Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari di semester 1 ini hanya 4 saja, yaitu As-Salam, Maha Sejahtera, atau Maha Selamat. Dalam cerita tadi terbukti bahwa Nabi Muhammad dengan mudah diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Allah memberikan keamanan bagi Rasulullah dan seluruh umat Islam. Al-Muhaimin, Maha memelihara. Allah memelihara umat Islam, Rasul, dan pengikutnya. Kemudian Al-Aziz, Maha perkasa. Allah bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Nah, anak solih, setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini, ada soal latihan yang sudah Bu Fitri siapkan dalam e-learning. Setelah ini dikerjakan ya, meskipun belajar di rumah harus tetap semangat. Oke anak solih? Oke, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk belajar bersama Bu Fitri. Bu Fitri akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap rajin beribadah, dan selalu membantu orang tua. Jika anak solih sedang keluar, jangan lupa memakai masker. Oke? Ilaliko, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.